Di sebuah kantor, ada seorang CEO perusahaan kaya raya menyukai karyawan biasa. Berarti nanti saat istirahat kamu makan siang sama saya ya? Enggak dulu deh Pak, makasih. Loh, ini bukan tawarannya, ini perintah. Jadi ya mau gak mau kamu itu harus mau lah. Ya ampun Pak, perintah Bapak nyuruh makan siang bareng itu nggak ada hubungannya tahu nggak sama pekerjaan. Lagian ya Pak, saya tuh kerja di sini cuma karyawan biasa, bukan asisten Bapak. Ya udah kalau gitu, kamu saya angkat jadi asisten saya ya. Ya nggak gitu juga kali Pak. Udahlah Pak, saya mohon berhenti untuk ganggu saya. Pede banget kamu. Siapa yang gangguin kamu? Saya itu di sini CEO perusahaan. Jadi ya saya ada hak dong buat nyuruh-nyuruh kamu. Iya Pak Galang, saya tahu dan paham banget kok. Bapak itu adalah seorang CEO di perusahaan ini. Tapi seharusnya Bapak itu ngasih perintah yang sesuai dong sama pekerjaan. Suka-suka saya dong mau saya kasih perintah yang berhubungan dengan pekerjaan atau enggak. Intinya saya itu nggak mau tahu ya. Nanti pas istirahat kamu itu harus makan siang sama saya. Titik. Bapak ini kok maksa banget sih? Saya kan udah bilang saya nggak mau Pak. Dan juga ya, kalau saya makan siang sama Pak Galang, yang ada saya tuh jadi bahan gosip tahu nggak di kantor. Ya udah, nggak usah peduliin lah. Mereka itu cuman gosip aja. Kalau kamu itu memang merasa tersakiti dengan gosip itu, kamu tinggal bilang aja siapa yang menggosipi kamu, ntar bakal saya pecat. Nggak gitu Pak, duh ya ampun. Pak Galang ini jadi orang maksa banget sih. Ya, saya itu kan maksa karena kamu itu nggak mau. Coba kalau kamu itu mau, mungkin saya itu nggak akan maksa lah. Iya juga sih. Tapi keuntungan Bapak itu makan siang bareng saya tuh apa coba? Ya itu kamu itu nggak perlu tahu, kamu kan cuma karyawan. Ya kalau gitu saya itu mau balik kerja dulu ya. Ingat, nanti ketika istirahat kamu itu langsung makan siang sama saya. Tunggu Pak. Ya ampun, udah dibilang nggak mau juga, maksa banget sih itu orang. Kalau dia bukan CEO perusahaan ini aja, udah aku jambak-jambak tuh rambutnya. Tiba-tiba Dani pun datang. Cie yang habis diajakin makan siang sama Pak Galang. Yes, kamu nih apa-apaan sih Dani? Tiba-tiba datang ngomong kayak begitu. Bikin tambah kesel aja tahu nggak? Ya ampun, kamu kesal kenapa sih? Seharusnya kamu itu bahagia loh diajakin makan siang sama CEO perusahaan ini. Masalahnya ya, aku tuh nggak mau. Dan untuk apa coba Pak Galang itu ngajakin aku makan siang bareng? Duh, nih anak nggak peka banget deh. Kamu itu nggak sadar apa kalau Pak Galang itu jatuh cinta tuh sama kamu. Gak usah ngada-ngada deh kamu. Mana mungkin coba seorang CEO kayak Pak Galang suka sama aku, yang adalah seorang karyawan biasa. Nah, ini nih yang menurut aku buat Pak Galang itu suka sama kamu. Kamu itu sama sekali nggak menganggap Pak Galang itu sebagai laki-laki yang bisa dicintai. Emang seharusnya gitu kan? Ya iya sih. Tapi mungkin Pak Galang itu suka sama tipe cewek yang beda kayak kamu itu. Rata-rata kan cewek itu kalau dideketin sama Pak Galang pada nempel dan godain dia. Walaupun seorang karyawan sekalipun. Sedangkan kamu itu malah menghindar. Jadi ya mungkin Pak Galang itu jadi tertarik dan suka sama kamu deh. Dani, kamu tuh ya pagi-pagi jangan buat narasi kayak drama aja deh. Ratih, aku itu bilang kayak begini karena aku itu melihat langsung sikap Pak Galang sama kamu. Bukan aku itu mengada-ngada ngebuat narasi drama ya. Kalau kamu lihat sikapnya Pak Galang, seharusnya kamu juga bisa berpikir lah. Pak Galang itu kemungkinan cuma mempermainkan aku. Toh aku ini cuma seorang karyawan biasa. Ratih, itu di otak kamu itu persepsinya tentang Pak Galang negatif semua ya. Bisa-bisanya kamu itu berpikiran seperti itu. Ya enggak juga sih, cuma kan aku coba untuk melihat realita dan nggak mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin. Ya ampun, kita malah jadi kasihkan ngobrol kan? Mana udah jam segini lagi? Mending kita langsung ngerjain kerjaan kita yuk, daripada ntar kita kena marah. Iya juga ya. Ya udah yuk, gas. Saat di ruangan Pak Galang. Duh, dengan cara apa lagi ya supaya aku itu bisa dapetin si Ratih? Padahal selama ini aku itu sudah mencoba effort lebih deketin Ratih ini. Tapi dia itu tetap aja menghindar. Dia itu kayak benar-benar nggak bisa menganggap aku itu seorang laki-laki yang bisa disukain ataupun dicintai. Duh, jadi pusing deh. Ini ibu tumben banget nelpon. Ada apa ya? Coba deh aku angkat dulu. Halo, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Nak, sekarang kamu masih di kantor kan? Iya bu, Galang itu ada di kantor. Ibu ada apa ini? Tumben banget nelpon. Dan bukannya ibu itu katanya lagi sibuk yang ngurusi perusahaan yang ada di luar negeri. Iya sih. Ibu tuh ya cuma mau nelpon kamu. Emangnya nggak boleh apa? Iya boleh, cuman kan kayak tumben aja gitu. Nelpon nggak ada alasan. Biasanya kan bahas perusahaan atau juga bisnis. Enggak, ibu lagi nggak pengen bahas perusahaan atau bisnis. Tapi ada satu hal yang pengen ibu tanyain. Sekarang kamu lagi deketin seorang cewek ya?
Loh kok ibu itu tahu sih? Jangan-jangan selama ini ibu itu ada mata-matain aku ya? Ya nggak sampai mata-matain sih, cuma cari tahu doang. Ibu ingetin ya Galang, kamu itu harus mencari seorang wanita yang benar-benar berkualitas. Jangan asal-asalan. Ya Bu, Galang tahu. Ibu itu tenang aja. Wanita yang lagi Galang deketin itu berkualitas kok. Bukan tipe wanita yang biasa gila harta. Kamu yakin tentang hal itu? Emangnya kamu udah cari tahu apa semua tentang wanita yang kamu deketin itu? Ya belum semuanya sih Bu, tapi aku itu nggak tahu nih. Aku itu ngerasa yakin aja soalnya dia itu tipe cewek yang susah dideketin. Padahal dia itu tahu aku ini adalah orang yang kaya raya atau CEO perusahaan yang kaya raya ini. Ya ampun Galang, kamu tuh nggak tahu apa taktik wanita zaman sekarang? Mereka itu ya sengaja tahu nggak kelihatan menghindar dan nggak tertarik dengan harta. Itu biar apa coba? Ya supaya biar menarik perhatian laki-laki kaya raya. Jadi kamu itu harus tetap berhati-hati. Iya Bu, siap. Aku itu bakal berhati-hati kok. Bu, halo? Ya ampun ternyata HP ku lobet. Ya udahlah, kalau gitu aku cas dulu. Ntar kalau udah keisi aku telepon lagi Bu. Saat pulang kerja. Loh Ratih, kok kamu itu belum pulang jam segini? Pak Galang, ini Pak, saya lagi nungguin ojek online. Tapi belum datang juga, padahal tadi saya udah order dari tadi. Ya ampun kamu nih ya, masih aja pakai ojek online. Dan mending kamu itu cancel aja itu orderan ojek online kamu. Biar saya yang nganterin kamu ya. Nggak usah deh Pak. Kamu ini ya, ada orang mau berbuat baik kok malah ditolak terus sih. Bukan maksud saya nolak kebaikan Bapak. Cuma saya nggak enak aja Pak. Udah, gak usah pakai acara nggak enak daripada antar kamu itu nunggu sampai malam. Kalau ojek online orderan kamu itu gak dateng, gimana coba? Tumben banget ini Pak Galang maksanya, bukan yang maksa banget kayak biasanya. Dan kalau dilihat-lihat Pak Galang tuh emang ganteng banget ya. Mana sebenarnya dia tuh baik juga. Duh ya ampun, aku kepikiran apa sih ini? Kamu jangan malah ngelamun dong. Duh gawat nih kayaknya aku tuh makin jatuh cinta sama si Ratih. Mana makin hari dia itu makin cantik lagi. Maaf ya Pak. Kalau gitu saya mau deh Pak diantarin pulang sama Pak Galang. Beneran nih, tumben banget kamu itu langsung mau. Ya biasanya kan kamu itu sampai nolak berkali-kali. Ya ampun, Pak Galang ini aneh banget sih. Saya nolak salah, saya nerima salah. Jadi tuh saya harus gimana Pak? Kamu itu harusnya terima tanpa nolak dong. Ya udah ya kalau gitu, yuk langsung aku anterin ke rumah kamu daripada antar kamu itu kemalaman kan. Tapi Pak, nanti anterin saya sampai depan gang aja ya. Soalnya ibu kos saya tuh galak, nggak boleh bawa cowok malam-malam. Walah jadi kamu selama ini ngekos. Dan denger ya Ratih, kamu itu bukan bawa cowok ke kosan. Orang saya loh cuman nganterin doang. Kamu itu tenang aja, ibu kos kamu tuh nggak bakal marah kok. Sejak saat itu Galang pun terus-terusan mendekati Ratih. Dan lama-lama Ratih pun mulai luluh dan mulai jatuh cinta kepada Galang. Nanti kayak biasa ya, pas istirahat makan siang bareng aku, oke? Iya. Oh iya Pak, kalau di kantor jangan panggil aku kamu dong. Ntar nggak enak didengar sama karyawan lain. Loh emangnya kenapa? Udah gak apa-apa toh, mereka itu juga cuma berani ngomong di belakang aja. Iya sih, cuma takutnya mereka nyebarin gosip yang nggak benar Pak. Kalau emang mereka itu nyebarin gosip yang enggak dan yang enggak bener, kamu tinggal bilang aja ke aku siapa orangnya. Lagian ini kan tempat kerja bukan tempat nyebarin gosip, ya kan? Udah ya, kamu tuh jangan terlalu memikirkan sesuatu yang enggak penting kayak begitu. Udah jam segini aja nih. Ya udahlah, kalau gitu aku mau langsung masuk ke ruangan ya. Iya Pak, siap. Sebentar Pak. Saya mau ngomong sesuatu boleh nggak? Kan aku itu udah bilang jangan pakai saya. Maaf. Maksudnya aku tuh mau ngomong sesuatu sama Bapak. Mau ngomong apa nih? Tumben banget, jangan-jangan kamu itu mau ngutarain perasaan kamu ya ke aku. Pak Galang mah pede banget. Udahlah, jadi nggak mood aku ngomong. Lah bisa gitu. Ya udah maaf ya, aku itu nggak berniat bikin kamu itu nggak mood. Gimana kalau nanti aku itu ngomongnya pas kita itu makan siang aja? Biar waktunya juga lebih banyak deh. Ya udah deh, pasti Pak Galang males ya dengerin omongan aku sekarang. Ya ampun, kamu itu lucu banget ya. Ya nggak gitu juga lah. Kalau sekarang itu kurang enak. Soalnya kan ini udah masuk jam kerja. Iya sih, tapi kan Pak, aku tuh ya niatnya cuma mau ngomong sebentar doang. Tapi ya udahlah, nggak jadi. Aku mau langsung kerja aja. Aku nih kenapa sih? Kok maksa banget mau ngomong tadi? Jadinya kan aku kelihatan aneh. Malu banget deh rasanya. Mana tadi raut wajah Pak Galang malah kelihatan ngejek gitu.
Duh, aku kenapa sih sebenarnya? Bingung deh sama perasaanku sendiri. Saat jam istirahat di depan kantor, Loh, ini Pak Galang kemana ya? Biasanya kan udah stay duluan. Apa mungkin Pak Galang lagi sibuk ya? Ya udah deh, aku tungguin dulu. tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menabrak Ratih. Ya ampun, maaf Mbak, saya nggak sengaja nabrak. Iya ya Bu, nggak apa-apa. Ibu tukang sapu jalan yang baru ya? Iya Mbak, bener banget. Saya tukang sapu jalan yang baru. Tapi kok Mbaknya bisa tahu? Bisa dong Bu, saya tuh dulu ya sempat akrab gitu sama tukang sapu jalan yang ada di daerah ini. Oh alah, jadi begitu. Mbak, saya boleh minjem uang 200.000 nggak? Soalnya saya lagi butuh banget. Nah, dari sini kita tes nih kebaikan wanita yang lagi dideketin sama anakku itu. Ya ampun, ibunya kasihan banget. Pasti keadaan ekonomi ibu lagi bener-bener susah ya. Ini Bu, kebetulan saya megang uang cash 400.000. Ambil aja, gak usah dibalikin. Loh, ini beneran Mbak? Emangnya Mbak gak ngerasa rugi gitu ngasih uang ke saya? Ya enggak dong Bu. Dulu itu ya Bu, saya tuh sempat hidup susah juga seperti ibu. Jadi saya tahu banget rasanya hidup gak punya uang. Masya Allah, Mbaknya baik banget. Tapi emang Mbaknya gak curiga Pak? Kalau misalnya saya itu cuma penipu, nanti kalau uang ini malah saya gunakan untuk hal yang gak baik, gimana coba? Bu, niat saya itu ikhlas membantu ibu. Masalah uang ini mau ibu pergunakan untuk apa? Ya itu urusan ibu sama yang maha kuasa. Ya ampun, sungguh mulia ya pemikiran Mbaknya. Jarang-jarang loh ada orang seperti Mbak. Oh iya, nama Mbaknya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Rati Bu. Bu, itu kebetulan ada bos saya. Mau saya kenalin sekalian nggak? Nggak usah, nggak usah. Saya mau nyapu di jalan blok sana dulu. Kalau begitu saya permisi ya. Sekali lagi makasih banget loh Mbak, udah mau ngasih saya uang. Walah, iya ya Bu. Ratih, kamu tadi habis ngobrol sama siapa? Itu loh Pak, aku tadi abis ngobrol sama ibu-ibu penyapu jalan yang baru di daerah ini. Walah, iya aku minta maaf ya. Tadi itu ada beberapa berkas yang bermasalah, makanya jadi lama deh. Walah, iya. Pak, makan siang barengnya kita cancel aja gimana? Loh, kenapa? Kamu marah ya? Enggak Pak, aku tuh nggak marah. Cuma uang aku tadi udah aku kasih ke penyapu jalan yang baru. Jadinya aku mungkin nggak bisa beli makan siang deh bareng Bapak. Ya ampun, cuma masalah kamu itu nggak ada uang, kamu itu nge-cancel makan siang bareng kita. Iyalah Pak, kalau nggak ada uang gimana coba aku beli makan siang? His, kamu ini biasanya kan juga aku itu yang bayar makan siang buat kita berdua. Hehehe, iya sih, tapi aku lama-lama nggak enak. Takutnya ngerepotin Pak Galang. Ngerepotin gimana sih? Udahlah yuk, kita itu makan siang dulu. Masalah bayar mah biar aku aja. Orang biasanya juga gitu. Tapi bentar-bentar. Tadi kamu bilang uang kamu kasih semua buat penyapu jalanan yang baru tadi. Iya Pak, soalnya kasihan banget. Sebenarnya tadi ibu-ibu penyapu jalannya tuh niatnya minjem uang, bukan minta. Cuma aku pengennya ngasih aja gitu, biar dia itu nggak ngerasa berat untuk balikin. Ya ampun Rati, kamu kok asal percaya aja sih ngasih uang ke ibu-ibu penyapu jalan yang nggak jelas. Kalau dia itu penipu gimana? Terus uangnya dipakai buat hal yang nggak baik. Loh, omongan Pak Galang sama persis tahu kayak omongan ibu-ibu penyapu jalan tadi. Ya mana aku tahu, Rati. Besok-besok kamu tuh jangan asal percaya sama orang. Apalagi kamu itu sampai langsung ngasih semua uang kamu. Pak Galang, aku tuh bukannya asal percaya gitu sama orang. Cuma ya aku nggak tega aja gitu ngeliat ibu-ibu penyapu jalan tadi. Soalnya aku juga pernah dalam posisi yang susah dan butuh uang. Tetap aja kamu tuh harus ngelihat kondisi dan juga siapa orang yang kamu tolong. Nah yuk, mending kita langsung makan siang aja ya. Pada malam harinya, alhamdulillah akhirnya bisa sampai rumah juga. Capek banget hari ini, tapi ya aku juga bahagia sih karena aku tuh bisa lebih dekat sama si Ratih. Dan kayaknya dia itu sudah mulai suka nggak ya sama aku. Ya bukannya aku itu geeran sih, tapi bisa kelihatan gitu dari sikapnya dia. Ya ampun Galang. Kamu nih bisa-bisanya pulang kerja tapi malah senyum-senyum kayak orang gila. Loh, ibu kok ada di sini? Ibu kan seharusnya masih ada di luar negeri, Bu. Loh, emangnya nggak boleh apa ibu datang ke rumah anak ibu sendiri? Ya boleh lah Bu, cuma ibu kok nggak ngabarin
Aku dulu sebelum pulang dari luar negeri, aku kan bisa jemput ibu di bandara. Udah, nggak usah. Ibu juga kan udah punya banyak ajudan. Oh iya nak, kapan-kapan kamu kenalin wanita yang kamu deketin itu dong. Wah, ada apa nih? Kok tumben banget ibu langsung minta kenalin sama wanita yang lagi aku deketin? Justru itu, ibu pengen ngeliat wanita yang kamu deketin secara langsung. Supaya ibu itu tahu dia itu wanita yang benar-benar berkualitas atau enggak. Tapi ngomong-ngomong, emangnya wanita yang kamu deketin itu suka juga apa sama kamu? Kayaknya sih suka, Bu. Kamu nih gimana sih? Kok kayaknya? Ya soalnya kita itu belum saling mengungkapkan perasaan gitu, Bu. Kamu nih galang-galang, jadi cowok kok nggak gentle banget. Ya kamu ungkapin duluan lah, terus kamu tanya, dia itu juga suka sama kamu atau enggak? Ya aku sih pengennya gitu, Bu. Cuman aku takut aja gitu ditolak. Udah, nggak usah takut-takut, buruan kamu ungkapin, terus kamu tanya, dia juga suka sama kamu atau enggak? Kalau kalian sama-sama suka, baru deh, nanti kamu bisa kenalin ibu sama dia. Astagfirullahaladzim, Ibu nih ya. Jangan pakai acara nampar aku juga kali. Panas nih pipi rasanya. Ya ntar bakal aku ungkapin deh perasaan aku. Dan nanya perasaan dia itu ke aku. Keesokan harinya, Alhamdulillah, aku bisa sampai kantor tepat waktu. Loh, itu bukannya ibu-ibu penyapu jalan yang pas itu aku kasih uang ya? Kok kelihatannya lagi sedih banget? Coba deh aku samperin. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ratih. Iya bu, ibu kenapa toh kok kelihatan sedih banget gitu? Dan juga beberapa hari ini ibu nggak kelihatan nyapu di jalan blok sini. Jadi Ratih, beberapa hari yang lalu tuh ibu dapat masalah. Ibu tuh diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Nah karena pusing mikirin itu deh, makanya beberapa hari yang lalu ibu nggak kerja nyapu jalan. Astagfirullah, ibu kasihan banget. Yang sabar ya bu. Terus jadinya ibu tinggal di mana setelah diusir dari kontrakan? Ibu tinggal di kolong jembatan, Ratih. Ya ampun bu, kalau tinggal di kolong jembatan itu kan bahaya dan gak sehat loh bu. Iya sih, tapi mau gimana lagi Ratih? Ibu udah gak punya tempat tinggal setelah diusir dari kontrakan. Gimana kalau ibu tinggal di kos-kosan aku? Ya walaupun kos-kosan aku kecil, tapi kayaknya bisa deh buat tinggal berdua. Nanti aku juga bakal bicara sama ibu kos aku. Gak usah deh Ratih, ibu gak mau ngerepotin kamu lagi. Pas itu kan kamu udah ngasih uang ke ibu. Dan kalau kos-kosan ditinggalin berdua, bukannya itu bayarnya bisa nambah ya? Udah, gak apa-apa bu, jangan dipikirin. Nanti ibu tungguin aku selesai kerja ya. Setelah itu kita ke kosan aku bareng-bareng. Tapi Ratih, udah gak usah tapi-tapian. Ibu yang semangat ya kerjanya. Aku juga mau kerja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, baik banget ya ternyata si Ratih itu. Aku bersyukur deh, anakku bisa memilih wanita yang benar-benar berkualitas. Kalau gini kan aku bisa tenang. saat pulang kerja, Ratih, sebelum pulang aku itu mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya selama ini aku itu udah jatuh cinta sama kamu. Iya Pak Galang, aku tahu kok. Aku juga udah sadar selama ini. Jadi kamu udah tahu, terus kamu ngebiarin aja gitu. Ya nggak ngebiarin juga, cuma ya aku udah tahu aja. Dan sebenarnya aku juga udah jatuh cinta sama Pak Galang. Pak Galang itu udah baik, ganteng, dan juga pantang menyerah banget ngedeketin aku. Apa? Jadi kamu itu juga jatuh cinta sama aku, Ratih? Ini beneran kan? Kamu itu nggak lagi bercanda kan? Ya beneran dong Pak, mana mungkin aku bercandain hal kayak begitu. Yes, alhamdulillah akhirnya semua usahaku selama ini membuahkan hasil. Kalau gitu kita langsung ngedate aja yuk malam ini. Kayaknya nggak bisa deh Pak, soalnya aku mau ngajakin ibu-ibu penyapu jalan yang pas itu buat ke kosan aku. Soalnya ya Pak, dia itu barusan diusir Pak dari kontrakannya, jadi kasihan banget. Nah, itu Pak orangnya pas banget. Bu, sini-sini. Loh ibu ngapain kok berpenampilan kayak tukang sapu jalanan? Jadi sebenarnya ya, ibu tuh pura-pura jadi tukang sapu jalan untuk ngetes si Ratih ini. Apakah dia itu benar-benar wanita yang berkualitas atau enggak? Ternyata setelah ibu tes, si Ratih ini benar-benar wanita yang berkualitas. Kamu pinter banget deh milih cewek. Iyalah, ibu kira aku itu milih cewek asal-asalan. Bentar-bentar. Jadi selama ini ibu penyapu jalan ini ibu kandungnya Pak Galang. Dan sengaja pura-pura buat ngetes aku. Iya Ratih, maafin ibu ya. Soalnya ibu takut si Galang ini dapat wanita yang asal-asalan dan cuma mandang harta. Tapi ternyata kamu ini wanita yang benar-benar berkualitas.
Dan Galang, kamu itu udah ngungkapin perasaan kamu atau belum? Udah dong Bu, dan Ibu tahu nggak, Rati itu juga jatuh cinta sama aku ternyata. Wah, bagus-bagus. Kalau gitu langsung gas aja kalian nikah. Hah? Nikah? Iya Rati, kamu mau kan nikah sama aku? Soalnya aku tuh nggak mau main-main sama kamu. Aku sih mau aja, cuma jangan terlalu buru-buru ya Pak. Ya tenang aja, aku tuh bakal nunggu kamu benar-benar siap kok. Tak lama setelah itu Galang dan Rati pun menikah. Mereka hidup bahagia. Rati pun menjadi menantu kesayangan Bu Rahas.